Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfinul A'la dari kelas SI 702. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang berjudul Perbandingan Kinerja dan Karakteristik Pengembangan Aplikasi Mobile Studi Literatur Android Natif, Kotlin atau Java versus Flutter atau Dart. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan pengembangan aplikasi mobile, yaitu Android natif, Kotlin atau Java, dan Flutter melalui studi literatur sistematis. Hasilnya menunjukkan bahwa Android natif lebih unggul dalam performa, efisiensi, dan akses ke perangkat keras, sehingga cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan pemrosesan tinggi. Di sisi lain, Flutter menawarkan kecepatan pengembangan dan konsistensi UI lintas platform dengan satu basis kode, menjadikannya ideal untuk proyek dengan waktu dan anggaran terbatas. Pemilihan teknologi akhirnya harus disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya dan karakteristik spesifik dari proyek. Untuk selanjutnya, pendahuluan di era digital menjadikan smartphone dan aplikasi mobile sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sehingga pengembang perlu memilih teknologi yang tepat untuk menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan kompetitif. Dalam pengembangan Android, dua pendekatan utama adalah natif, Kotlin atau Java, dan Flutter atau Dart. Natif menawarkan integrasi optimal, performa yang tinggi, dan akses penuh ke fitur perangkat, sedangkan Flutter menonjolkan produktivitas melalui single code base, hot reload, dan konsistensi UI lintas platform. Penelitian ini membandingkan aspek arsitektur kinerja dan pengalaman pengembangan kedua teknologi untuk memetakan keunggulan dan keterbatasannya guna memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti bagi akademisi dan praktisi. Untuk yang selanjutnya, tinjauan literatur, dasar analisis dan tujuan, yaitu analisis komparatif Android native dan Flutter berdasarkan 5 jurnal utama dan referensi pendukung yang memberikan gambaran mendalam karakteristik masing-masing teknologi. Kemudian yang kedua, studi kasus penerapan mengenai Android native dari Sulastri dan Andriani tahun 2023 yang berjudul Media Pembelajaran Offline yang Optimal karena Akses Hardware dan Performa Natif. Kemudian Flutter dari Putri et al. Tahun 2022 mengenai aplikasi pemantauan kesehatan nirkabel lintas platform yang efektif dalam konteks tertentu. Untuk selanjutnya, riset gap dan kontribusi penelitian. Gap dari penelitian ini yaitu belum ada studi yang menggabungkan analisis teknis performa dengan studi kasus multidomain mengenai pendidikan, kesehatan, dan lain dalam satu kerangka holistik. Kontribusinya yaitu mengisi gap dengan mensintesis berbagai perspektif untuk memberikan rekomendasi kontekstual dan berbasis bukti. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Metode ini menggunakan studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari literatur primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk selanjutnya, sumber data menggunakan 5 jurnal ilmiah inti dari tugas literatur review sebelumnya yang mencakup pengembangan aplikasi mobile, perbandingan teknologi, dan studi kasus implementasi dengan data pendukung beberapa referensi tambahan khusus untuk perbandingan teknis. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan penelitian. Pengumpulan penelitian dengan beberapa tahapan yaitu yang pertama identifikasi, pencarian dan seleksi berdasarkan relevansi topik, screening, penelitian kualitas dan kelayakan sumber, inklusi, penentuan sumber untuk analisis yang mendalam, kemudian ekstraksi data, pengambilan informasi inti, temuan metodologi atau kelebihan dan kekurangan. Terus selanjutnya analisis data dengan teknik menggunakan analisis tematik. Tema analisis mencakup arsitektur, performa, UI atau UX, efisiensi pengembangan, akses hardware, dan konsumsi sumber daya. Kemudian proses sintesis dengan membandingkan dan mempertentangkan temuan antara sumber per tema untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan validitas.
Lingkup analisis literatur tersedia tidak melibatkan pengujian eksperimental secara langsung. Kemudian validitas data dijamin melalui penggunaan sumber ilmiah terpublikasi di jurnal terakreditasi proceeding bereputasi. Kemudian sifat dari penelitian yaitu eksploratif menjadi dasar untuk penelitian empiris lanjutan. Baik untuk bab selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai arsitektur dan integrasi sistem. Android natif memiliki arsitektur yang dibangun di atas SDK resmi yang memberikan kompatibilitas tinggi dan akses langsung ke hardware dan fitur OS terbaru. Sedangkan Flutter beroperasi sebagai lapisan di atas mesin Skia untuk konsistensi UI lintas platform, namun menimbulkan overhead karena komunikasi melalui platform channel. Kesimpulannya yaitu arsitek natif lebih andal untuk aplikasi yang sangat bergantung pada hardware spesifik seperti sensor atau grafis intensif. Kemudian kinerja dan konsumsi sumber daya. Android natif secara umum lebih efisiensi dalam penggunaan memori dan CPU dengan terbukti 44,6% lebih hemat memori sehingga sangat cocok untuk perangkat dengan spesifikasi terbatas atau aplikasi jangka panjang. Sedangkan Flutter cenderung menghasilkan ukuran binary lebih besar dan konsumsi memori lebih tinggi terutama pada UI kompleks, namun perbedaan sering tidak terasa pada aplikasi dengan logika bisnis dan UI yang standar. Terus selanjutnya pengalaman dev and time to market. Dalam hal ini, Flutter unggul dalam efisiensi pengembangan berkat fitur hot reload dan single code base yang secara drastis mengurangi waktu, biaya, dan siklus feedback sehingga ideal untuk startup dan pengembangan MVP. Namun keunggulan ini diimbangi dengan ketergantungan pada stabilitas framework Flutter itu sendiri dan ketersediaan plugin ke pihak ketiga. Untuk yang keempat yaitu keamanan dan pemeliharaan. Android natif menguntungkan dari fitur keamanan bawaan OS dan lebih mudah diaudit. Pemeliharaan code base terpisah lebih kompleks. Sedangkan Flutter menambah lapisan kompleksitas keamanan. Single code base mempermudah update lika bisnis, tetapi update major framework sendiri dapat memerlukan upaya migrasi yang signifikan. Untuk yang kelima, konteks pengambilan keputusan. Dalam hari ini, keputusan pengambilan proyek dengan teknologi Android natif atau Flutter Dat dapat dipilih dengan yang pertama pilih Android natif atau Kotlin Java jika butuh performa maksimal dengan seperti game dan real-time processing. Kemudian sangat bergantung pada fitur hardware atau sensor terkini. Kemudian tim sudah ahli di ekosistem Android, masa pakai panjang dan butuh stabilitas yang tinggi. Sedangkan Flutter Dart dapat dipilih jika butuh luncur cepat ke Android dan iOS MVP. Kemudian UI sangat custom dan harus konsisten di semua platform. Tim pengembang terbatas atau bersifat full stack, logika bisnis dominan, dan interaksi hardware tidak kompleks. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari rekomendasi. Kesimpulan utama dari penelitian ini, baik Android natif maupun Flutter sama-sama memiliki teknologi yang viabel dengan kekuatan yang saling melengkapi sesuai konteks. Android native, Kotlin atau Java merupakan pilihan optimal untuk kinerja dan integrasi mendalam yang unggul dalam performa eksekusi, efisiensi CPU atau memori, akses langsung dan stabilitas hardware, serta integrasi keamanan atau update OS yang dalam hal ini ideal untuk aplikasi berkinerja tinggi, ketergantungan pada fitur hardware atau sensor terkini, dan proyek dengan siklus hidup yang panjang yang memprioritaskan stabilitas yang maksimal. Sedangkan Flutter merupakan pilihan unggul untuk produktivitas dan lintas platform. Dalam hal ini unggul dalam produktivitas pengembangan seperti hot reload, single code base, konsistensi custom di multi-platform, serta efisiensi waktu dan biaya. Ideal untuk pengembangan MVP prototype atau aplikasi dengan UI yang kompleks, proyek dengan sumber daya tim atau anggaran terbatas yang menargetkan pasar Android dan iOS. Untuk selanjutnya rekomendasi
Dalam penelitian ini tidak ada solusi satu untuk semua. Pemilihan teknologi harus menjadi keputusan yang strategis berdasarkan analisis mendalam terhadap yang pertama kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik aplikasi, tersediaan sumber daya, waktu, anggaran, dan keahlian tim, serta target pengguna dan platform. Saran untuk implementasi dan penelitian lanjutan yaitu yang pertama pendekatan hibrid mempertimbangkan kombinasi kedua teknologi dalam satu organisasi. Yang kedua untuk riset mendatang, perlunya studi empiris dan pengujian performa langsung pada berbagai jenis aplikasi serta eksplorasi mendalam terhadap aspek keamanan dan pemeliharaan jangka panjang Flutter. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.